Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam satu hobi, salam pengangguran, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Salam hangat juga aku kepada teman-teman di seluruh Indonesia dan insya Allah di seluruh dunia. Salam hormat aku kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tante, om, adik-adik, para remaja putra dan remaja putri, ya, opung, kemudian abang, ya, tante, empok, ya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, kemudian berlimpah ruah rezeki, ya, dunia dan akhirat, dan juga keberkahan hidup atau kasih sayang Allah yang selalu berlimpah kepada kita, ya, dunia dan akhiratnya. Hari ini alhamdulillah aku berkesempatan sharing pengalaman, ya, sharing pengalaman. Bukan mengajari dan juga bukan menggurui, ya, yang mana aku berharap bahwa kepada teman-teman semua penghobi anggur, ya, itu dapat berhasil ketika menanam bibit anggur, kemudian tumbuh besar, ya, berbuah banyak, dan apabila orientasi teman-teman ingin memperbanyak bibit anggur, ya, insya Allah berhasil, ya, semuanya berhasil, ya. Pada kesempatan ini aku ingin menjawab pertanyaan, ya, di salah satu konten aku tuh, ya. Pertanyaannya dari para ibu, ya, para ibu rumah tangga yang lebih banyak, ya, lebih banyak menanam pohon anggur di pekarangan rumah atau di kebun, samping dan belakang, depan, samping rumah, gitu, ya. Pertanyaannya adalah ketika memumpukin, ya, pupuk pohon anggur, ya, mempupukin pohon anggur itu ada fase ketika kita mupukin dengan menggunakan pupuk kimia, ya. Itu dikocor atau ditabur sih yang aman, gitu, ya, karena memang ada kondisi ketika kita mupukin kondisi tidak aman, ada itu untuk kondisi tidak ideal, ya, yang mana kita berharap bahwa di seluruh kehidupan kita, ya, kita mendapatkan kondisi ideal, ya, kayak gini nih, mau lebaran gini kan kondisi idealnya kan dompet tebal, gitu, ya, dompet tebal terus dapat THR itu ideal, ya. Nah, nominalnya itu tergantung, ya, tergantung bagaimana kita mensyukuri, ya, mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ya. Kecil tapi menurut kita itu besar, ya, itu luar biasa, itu tanda kita bersyukur kepada Allah, ya. Itu kondisi ideal, ya. Dompet tuh isinya duit semua kan tebal, gitu, ya, walaupun cuma 2000-an, gitu, ya, 2000 perak tapi tebal kan judulnya, dompet gue tebal, gitu. Intermezzo, ya, teman-teman, kembali lagi ke topik, ya. Jadi pertanyaannya adalah pupuk kimia yang digunakan, ya, kalau teman-teman lihat di video-video aku sebelumnya itu ada, ya, Verziku 1, ya, khusus untuk vegetatif, itu Magnus. Nanti aku sharing ke teman-teman pupuk Verziku 1 yang digunakan untuk tanaman yang lain, jadi universal. Itu efeknya seperti apa sih, gitu, tanaman yang lain selain anggur, ya, nanti aku sharing ke teman-teman. Magnus, teman-teman, dengan harga murah tapi hasil insya Allah memuaskan. Nah, itu jadi bias nih, kita langsung aja, ya, pupuk kimia yang aku gunakan, ya, pertanyaannya, ya, dikocor atau ditabur. Nah, yang aku gunakan, ya, ini bukan endorse salah satu merek, enggak, ya, tapi ini aku sharing aja. Yang aku gunakan adalah pupuk Mutiara, NPK Mutiara Grower, ini yang aku pakai karena kelebihannya dia itu ada TE. TE ini udah ada kalsium, fosfat dan lain-lain, ya. Di samping tinggi kandungan nitrogennya nih 15%, ya. N-nya 15%, ya, fosfatnya 9, ya, kalsiumnya itu 20. Nah, di sini macam-macam, di sini include termasuk pupuk generatif, teman-teman. Jadi ada, ya, ada yang ketika mulai pupuk generatif dan pupuk vegetatif dan generatif, pupuk pertumbuhan dan pembuahan, dia hanya pakai ini terus, gitu. Kalau misalkan teman-teman hanya mempunyai NPK Mutiara 16 16 16 seimbang juga nggak apa-apa.
tapi yang aku pakai ini gitu ya. Ini nggak endorse merek ya, tapi aku pakainya ini karena apa? Karena ada TE-nya. TE-nya bisa dilihat di sini, lengkap. TE-nya itu ada plusnya. Ada juga yang mutiara grower tapi nggak ada TE gitu. Nah, TE-nya ini ada melengkapi. Jadi gini, pupuk makronya ini, pupuk mikronya ini gitu. Jadi lengkap dia, makro dan mikro lengkap gitu. Nanti TE-nya teman-teman bisa baca sendiri ya. Kalau misalkan teman-teman punya produk ini, TE, kandungan TE-nya apa sih? Nih lengkap. Rekomendasi dari Departemen Pertanian ya. Aku ada punya kawan di Departemen Pertanian, dia lengkap, ada TE-nya gitu ya. Oke, kita langsung aja. Nah, bisa dikocor dan bisa juga ditabur ya. Nah, porsinya berapa sih porsinya ya? Porsinya itu aku hanya pakai seperti ini nih teman-teman, karena aku nggak punya timbangan kue ya. Sebenarnya ada juga kayaknya rusak ya. Nah, ini hanya 1 sendok makan, bukan 1 sendok teh, tapi 1 sendok makan. Nah, itu biasanya sih aku pakai tangan aja gini supaya rata, pakai tangan ya, pakai tangan seperti ini. Kemudian nah, ini adalah salah satu sampel ya yang aku ingin tabur, agak jauh dikit. Nah, biasanya aku menaburkan itu ini feeling aja ya, 20 cm di sekitar perakaran, sekitar batang utama 20 cm ya. Nih 20 cm ya kurang lebih, karena ini medianya cuma segini ya, 20 cm aja ya. Ini lebih aman insya Allah ya. Terus kenapa 20 cm? Aku mengacunya dari mana? Nah, aku juga punya kawan di Pupuk Kujang ya. Dahulu aku pecinta tanaman durian, tanaman duren. Aku nanam pohon duren juga ya, jenis bawor, montong bawor ya. Kemudian aku sempat nanam musangking. Nah, aku belum masif bertanam di anggur ya. Waktu itu aku menggunakan menggunakan pupuk jeranti. Teman-teman bisa lihat ya, pupuk jeranti maknyus banget. Bahkan pengangguran itu ada yang pakai pupuk jeranti juga. Jeranti murah ya teman-teman. Pupuk jeranti produk dari Pupuk Kujang. Nah, cara pengaplikasian di pupuk jeranti itu dia menjaga jarak itu 20 cm dari pusat, dari batang utamanya dia 20 cm. Nah, cara pemakaiannya waktu itu adalah 20 cm di 4 penjuru mata angin ya. Kiri 2 ya, kanan 2, 4 penjuru mata angin ya. Kayak Brahma Kumbara dulu ya, ilmu-ilmu itu ya, sandiwara radio. Nah, seperti ini teman-teman, boleh dikocor kayak gini ya, boleh ditabur seperti ini dan boleh juga dikocor. Tapi kalau ditabur seperti ini teman-teman harus langsung ngocor, terus langsung disiram gitu ya teman-teman. Agar apa? Agar aman gitu ya. Atau langsung ditutupin seperti ini, ditutup ya, supaya nggak menguap, kandungan airnya nggak menguap, apalagi kena panas ya. Seperti ini ya, ditutup seperti ini. Nah, ini udah aman insya Allah, walaupun tidak disiram, tapi lebih baik, lebih aman tuh disiram. Nah, oke ya, oke, sebentar stay di sini ya. Ini airnya bisa 5 liter atau 10 liter disiram seperti ini. Kalau ada yang spray bagus lagi. Nah, nanti aplikasinya tergantung situasi dan kondisi alat spray teman-teman semua, 5 liter atau 10 liter gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah kondisi ketika menerapkan pemupukan NPK itu dengan tabur gitu. Mengacunya kemana? Mengacunya kepada cara atau tutorial ketika aku menanam duren. Itu maknyus banget, durian ya, durian itu dia pusat batang utama atau primernya ini ya, di tengah ya, seperti ini. Kalau ini kan agak pinggir ya, di tengah. Nah, kurang lebih 20 cm lah ditanam di situ, 4 penjuru mata angin. Itu produk jeranti ya, aku bukan endorse merek, tapi itu maknyus banget. Dia jaga jarak 4 penjuru mata angin. Kemudian dia hanya satu ini ya, kayak tablet kotak kayak gini nih, kotak seperti ini ditanam ya, kurang lebih 10 cm ke dalam seperti itu. Nah, pengaplikasian NPK Mutiara atau NPK Grower itu juga aku terapkan seperti itu, menjaga jarak gitu. Di grounding juga sama teman-teman, kalau punya tanaman
pohon anggur di grounding ya, cuman aku sampling aja ini yang di pot ya. Yang di pot lakukan seperti itu, tapi jangan pakai kawat kayak gini. Ini cuman buat rambatan ya ke atas teman-teman gitu ya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya teman-teman. Jadi ini adalah sampling ketika teman-teman untuk mengaplikasikan NPK Mutiara atau NPK Grower ya, itu 1 sendok makan aja. Ini 1 sendok makan, boleh langsung pakai sendok. Cuman biasanya kalau pakai sendok itu bagian sini lebih banyak, jadi nggak rata. Cuman kalau pakai tangan ini bisa lebih rata gitu. Terus langsung dikocor. Kalau nggak sempat dikocor, teman-teman sibuk kerja atau ibu-ibu rumah tangga itu sibuk masak gitu ya, aduh aku belum sempat pupuk ini, ya udah ditutup aja, ditutup. Nanti kalau sempat sore atau besoknya atau pas lebaran Idul Fitri, aduh aku baru inget nih belum disiram gitu ya. Mudah-mudahan aman nih kayak gini nih teman-teman, ditutup aja, insya Allah aman gitu. Karena jauh ada jarak daripada pusat atau daripada batang primernya gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, kondisi ini adalah kondisi ketika mengaplikasikan pupuk NPK ya dengan tabur yang tadi. Nah, bagaimana sih kalau dengan kocor? Nah, bisa kita ke sini. Nah, ini ya. Aku kalau kocor ya itu biasanya tetap ngambil 1 sendok makan seperti ini ya. Seperti ini. Terus airnya ya, nih teman-teman bisa lihat airnya 10 liter ya. 5 atau 10 liter, tapi lebih baik sih 10 ya kalau teman-teman banyak punya air gitu ya. Kalau aku kan susah ya, di sini air PDAM. Jadi ini air AC ya teman-teman, air AC aku tampung. Tuh ada ini nih, apa nih, kelabang nih teman-teman. Wah ini bahaya nih, membahayakan orang lain. Jadi kita matiin aja karena hama ya teman-teman. Bisa langsung seperti ini teman-teman, kita langsung aduk di sini supaya gampang, bisa cepat langsung larut. Ini lebih gampang, cepat langsung larut. Atau teman-teman bisa langsung ke embernya, cuman lebih lama larutnya gitu, lebih lama larutnya ya. Nah seperti ini teman-teman, aduk. Airnya berapa sih buat ngaduk? Bebas aja ya teman-teman nih, semua bebas. Ini di salah satu konten video aku versiku 1 ya, ada di situ. Aku aplikasi ini ya, NPK ini 2 minggu sekali teman-teman. Tapi porsinya rendah aja, seliter aja, 2 minggu sekali. Atau enggak di minggu pertengahannya ya, aku ganti jadi AB Mix Jirifam. Itu untuk anggur. Nah, kemudian dikocor ke sini teman-teman. Kocor ke sini ya. Airnya ini kurang lebih 10 liter ya teman-teman. Kocor ke sini, kita aplikasi di salah satu tanaman yang lain ya. Oke, kita ke sini ya. Nah ini di sini teman-teman, ini aku coba aplikasi di salah satu tanaman aku yang baru aku tanam ya. Luar biasa ya, masya Allah nih teman-teman, lihat tuh, udah sampai atas nih teman-teman, tuh udah 2 meter lebih tuh. Ini jenis apa ya, kita lihat mentek, kadang-kadang suka pada hilang. Ada nih ini jenis tadun tuh, bulan Maret tanggal 25 baru kemarin teman-teman, sebulan kurang tuh udah 2 meter lebih. Yang ini aduh, nemteknya ada nih, nemteknya suka hilang teman-teman, diambil anak-anak yang di jupe tuh, lumayan teman-teman tuh. Nah aku mengaplikasikan ini waktu itu sakit nih teman-teman, nih akademik waktu itu sakit, tapi alhamdulillah tuh udah numbuh lagi. Ini akademik, biar aku taruh sini aja. Satu media tanam ada, sebenarnya ini cuma 2 varian karena rambatan di atas ya. Coba masuk atas, rambatan di atas ya, cuman bisa pakai yang ini nih. Ini untuk taldun, ini yang tengah kan
sain muskat nih, yang tengah sain muskat ya. Ini untuk taldun, di sini untuk jupe nih rencana ya, karena ada space untuk rambatan. Sementara untuk akademik ini nanti kalau ini kalau udah besar nanti aku dongkel aja gitu ya. Oke, sekarang cara mengaplikasikan nih teman-teman bisa lihat ini kalau media tanamnya kurang tuh, lihat akarnya sampai kayak gini. Insya Allah subur banget sampai kayak gini nih teman-teman. Ini akar angin nih, ini tanda subur nih, subur banget. Jadi nggak kena tanah, nggak kena media tanam, tapi dia numbuh akar bagus banget insya Allah. Tuh lihat akarnya teman-teman ya. Nih tuh akarnya ya, ini juga nih ya, tuh akarnya. Oke ya, sekarang kita kocor ya, 10 liter. Nah kalau kocor air gini itu bebas, mau nggak mau kan dia kena akar, tapi nggak apa-apa, aman. Jadi tinggal pilih kondisional teman-teman, mau akar mau disiram atau dikocor gitu, kondisional aja. Tapi ada versi yang lain, kalau di sistem kocor gini jadi double handling, 2 kali kerjaan, karena kita ngambil air kemudian kita mesti ngaduk-ngaduk dulu gitu kan, double handling bahasanya gitu ya, atau mudah proses atau proses yang tidak perlu tapi kita lakukan gitu. Nah itu teman-teman, nah, ini kita habiskan aja. Gitu. Nah mudah-mudahan sehat. Nah nanti kita uruk nih teman-teman ya, sehat. Nah ini juga nih teman-teman, nih ember yang aku pakai ember tambelan teman-teman tuh. Ini usianya kayak udah 1 tahun nih ember. Baiknya gimana sih nih? Baiknya ganti baru. Tapi biarin teman-teman. Ini apa ya, kenang-kenangan nih teman-teman ya. Dari ember ini kemudian aku nyiram, aku tambal-tambal gini kan, tumbuh subur gitu ya. Nah ini kondisi tidak ideal nih teman-teman. Kondisi tidak ideal karena akarnya itu nggak ketutup, bahaya, kasihan ya. Mau nggak mau kita tambahin media tanam sekitarnya aja. Nanti aku kalau agak siang cari ke toko pertanian nih. Nah ini kita tutup aja ini teman-teman, usahakan. Nah ini juga nih tuh, akar-akar udah kesini tuh, sayang nih, kasihan karena akar itu kan nyawanya kita ukur ya ini. Nah ini kita tutup. Jadi teman-teman penghobi anggur ya selalu ngecek pohon. Semakin kita kasih perhatian ya, semakin insya Allah dia berbakti kepada kita dengan berbuah gitu ya. Dan buahnya juga insya Allah bagus ya teman-teman. Rata-rata sih kalau aku perhatikan ya, varian-varian yang tidak mudah dibuahkan sekarang ini udah banyak berbuah ya. Contoh kayak red romance ya, sain muskat juga teman-teman udah banyak yang bisa ngebuahin gitu ya. Sain muskat yang lama loh, bukan yang baru. Kadang-kadang sekarang malah yang baru belum ada bukti ya, aku belum lihat sih. Mungkin aku aja kurang ikutin perkembangan. Setahu aku sih belum ya, malah justru sain muskat yang lama banyak banget sekarang, udah banyak pada ngebuahin gitu. Jadi statement ini akar bukan ya, waduh ini akar nih teman-teman, wah copot, nggak apa-apa biarin dulu, maaf ya. Oke teman-teman, demikian, semoga bermanfaat ya. Semangat terus menanam dan hijaukan bumi ya. Semoga menjadi amal jariah kita di akhirat dengan sedekah oksigen untuk seluruh makhluk hidup. Nah nanti ini agak siang, nanti aku beli lagi media tanam di toko pertanian aja ya, yang di dalamnya ada sekam bakar, kemudian ada tanah lembang, ada humus, ada kohe kambing halus ya, diantaranya itu aja. Mudah sih sebenarnya kita ya. Kalau ada pekarangan rumah, teman-teman bisa tuh ambil tanah yang gembur ya, kemudian teman-teman juga bisa ambil kompos ya, daun-daun yang udah lapuk tuh, udah itu aja, terus humus bambu deh itu bisa gitu ya. Mudah sekali ya, mudah sekali untuk mendapatkan media tanam anggur gitu. Demikian teman-teman, tetap semangat,
tetap dijaga ya. Kalau teman-teman berpuasa ya, kalau yang tidak berpuasa juga nggak apa-apa ya. Tetap semangat menanam, dan semoga Allah selalu memudahkan seluruh urusan-urusan kita dunia dan akhirat, dan semoga kita semua diberikan keberhasilan sesuai dengan niat kita masing-masing ya, selalu berhasil dan selalu mendapatkan kondisi ideal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.